Tips and trik menjadi pintar dalam 1 menit. Ayo Raja cepat, kamu sangat tidak sigma, kamu kurang mewing, kebanyakan nyapping. Ayo cepat aja kumpulkan. 1. Jangan telat mengumpulkan tugas. Kamu ngapain? Lagi baca IPA fisika. Nih, untuk SMA enak kelas 10. Apa manfaatnya? Ya, baca aja. Kedua, jangan sekadar membaca kalau ada buku. Kok gue jadi pengen tahu ya? Hah? Tahu apa? Ya kan aku pengen tahu tentang panel surya. Hah? Tahu tentang panel surya? Tahu kan makanan yang dibuat oleh endapan perasan biji kedelaian mengalami koagulasi. Ketiga, ketika jam pelajaran bahasa Indonesia, jangan tidur. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Sebab nyaris semua kegiatan makhluk hidup itu membutuhkan energi. Contohnya yang nyata dapat kita temukan di sekitar kita, misalnya fotosintesis pada tanaman dan ketika kita berjalan menuju sekolah. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diambil dan diubah menjadi bentuk yang lain. Sebagai manusia yang terus berinovasi, kita sebagai manusia pasti menemukan hal yang baru. Contohnya seperti yang dibahas. Dan sebagai contoh seperti sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, sumber energi yang tidak terbarukan contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pengertiannya seperti apa? Jadi, sumber energi yang tidak terbarukan adalah sumber energi yang tidak ramah lingkungan dan tentunya stoknya cepat habis di alam. Nah, sumber energi yang terbarukan sebaliknya. Sumber energi yang terbarukan dapat diperbarui dan stoknya tidak akan habis. Contohnya seperti air, matahari, dan lain-lain. Apa ya hubungan energi tidak terbarukan dan energi terbarukan apa ya? Apaan tuh? Nah, jadi gini, energi tidak terbarukan sifatnya tidak ramah lingkungan sehingga dapat merusak bumi kita. Hal ini disebabkan oleh proses pembakaran yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bisa memperparah pemanasan global. Proses ekstraksi bahan bakar fosil pun dapat merusak bumi kita hingga dapat mencemari udara serta air. Tahu nggak, di Indonesia baru sedikit yang sudah beralih ke energi alternatif seperti angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Mayoritas di negeri ini masih banyak yang menggunakan energi fosil, terkhususnya minyak bumi. Dari konsumsi minyak bumi, sebanyak 1,6 juta barel digunakan perharinya, sedangkan Indonesia hanya memproduksi 700.000 hingga 800.000 barel perharinya. Zaman yang serba modern ini, masyarakat umum mayoritas hanya mengetahui dengan tanaman peliharaan mereka secara tradisional. Bahkan hanya pertanian yang besar yang menggunakan mesin penyirap tanaman ini tanpa menggunakan tenaga manusia. Tentu saja mesin demikian memakan banyak energi listrik yang boros. Masyarakat biasa termasuk yang gemar memelihara tanaman di rumah pun ingin mempunyai hal seperti itu. Namun, mereka selalu ingin yang serba hemat tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Contohnya, sesuatu yang memanfaatkan energi alternatif seperti air, angin, dan surya. Teknologi tersebut dapat memberikan nilai guna yang sangat mantap bagi kehidupan sehari-hari. Teknologi praktis dan tidak menghabisi banyak tempat dapat menjadi pilihan bagi mereka yang tidak ingin repot-repot menyiram tanaman setiap harinya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang apa saja rumusan masalah yang akan kita bahas. Pertama, ada apa yang akan dilakukan dalam pembuatan proyek ini. Kedua, bagaimana cara agar manusia mendapatkan keuntungan lebih besar dari energi surya. Ketiga, bagaimana cara untuk mengatasi pemborosan penggunaan air pada saat penyiraman tanaman. Keempat, apa manfaat yang dapat diberikan dari produk-produk penelitian tanaman tenaga surya ini.
Kemudian untuk tujuan dari pembuatan proyek ini, yang pertama itu adalah untuk mengembangkan inovasi dan teknologi canggih yang berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kedua, untuk memanfaatkan secara maksimal penggunaan energi surya. Lalu yang ketiga ada menghemat penggunaan air dengan takaran yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan terakhir ada membantu penghematan waktu dan juga tenaga. Guys, tahu nggak apa sih manfaat dari penyiraman tanaman otomatis tenaga surya? Nah, aku mau jelasin nih. Jadi manfaatnya itu sangat banyak banget bagi kita, apalagi khususnya untuk para petani. Nah, manfaatnya itu apa? 1. Menghemat biaya. 2. Menghemat listrik. Jadi kita itu tidak membutuhkan listrik sama sekali. Yang kita butuhkan hanya tenaga surya atau tenaga energi terbarukan. Nah, energinya dari matahari. Dan juga para petani itu sangat mudah bisa memantau dari kejauhan karena penyiraman tanaman otomatis itu memiliki sensor yang bisa dipantau dari jauh. Nah, khususnya bagi orang-orang yang tinggal di desa yang akses listriknya sangat terbatas, sangat bagus banget buat memiliki penyiraman tanaman otomatis ini karena dia itu sudah hemat listrik. Terus juga yang digunakan adalah dari energi terbarukan, yaitu energi dari matahari. Jadi sangat cocok banget buat para petani yang tinggal di desa-desa yang akses listriknya sangat-sangat terbatas sekali. Nah, gitu kan. Jadi tahu manfaat dari penyiram tanaman otomatis tenaga surya. Bye-bye. Energi adalah kemampuan atau daya untuk melakukan usaha, sehingga energi sangatlah penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Energi sendiri tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Tanpa adanya energi, maka kehidupan manusia akan terganggu secara signifikan. Mengapa? Sebab infrastruktur serta segala aktivitas yang mengandalkan energi tidak akan berfungsi lagi. Dampaknya berbagai aspek kehidupan manusia pun akan terhalang, seperti akses berkomunikasi, transportasi, hingga pengolahan makanan melalui industri. Namun, energi juga dapat diubah menjadi dari energi satu ke energi lainnya. Selain itu, energi juga dapat dikategorikan berdasarkan ketersediaannya, yaitu sumber energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembentukannya untuk menjadi sumber energi yang utuh kembali. Sumber energi ini seperti energi nuklir, uranium, dan bahan bakar fosil. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang ketersediaannya selalu ada di bumi dan tidak akan pernah habis. Sumber energi ini seperti energi surya, angin, air, panas bumi, dan energi bioenergi. Potensi energi di Indonesia menonjolkan bahwa Indonesia mempunyai sumber daya energi yang banyak dan bermacam-macam, khususnya energi terbarukan, yang dimana dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan energi nasional dan mengurangi pergantungan dengan energi fosil. Kemampuan energi terbarukan di Indonesia dapat dikira-kira mencapai 11 kali lipat dari kebutuhan listrik nasional pada saat ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa saja kelebihan dan juga kekurangan potensi energi di Indonesia, baik energi yang terbarukan maupun energi tak terbarukan. Dimanapun potensi energi terbarukan dan tak terbarukan, apalagi di Indonesia, pasti memiliki potensi yang besar. Tapi juga setiap hal pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Potensi energi tak terbarukan memiliki kualitas tinggi dalam pemberdayaannya, tetapi juga memiliki dampak buruk yang cukup merugikan bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Energi terbarukan jauh lebih ramah lingkungan karena kandungannya tidak seberdampak buruk kandungan energi tak terbarukan. Tetapi biaya pemasangan dan pengelolaan awal cukup mahal. Ditambah lagi masalah cuaca dan iklim yang tidak menentu sepanjang tahun. Sehingga diperlukan cara yang bijak untuk memanfaatkan energi secara baik dan benar serta menguntungkan bagi kehidupan di masyarakat.
Mbak. Oh, kalian tahu nggak? Ternyata ada beberapa keunggulan atau kelebihan dari penyiram tenaga surya ini loh. Di antaranya adalah hemat biaya, tahan lama, dan apa ya satu lagi? Oh, mudah dipasang. Ternyata penyiram tanaman ini dapat menjaga kualitas tanah dan mengurangi pemborosan air, serta mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Nah, ternyata para petani juga menjadi lebih hemat tenaga dan waktu daripada menyiram manual. Penyiram tanaman dengan tenaga surya ini juga mempunyai jadwal sehingga para petani tidak perlu khawatir jika tanamannya akan mati kekeringan. Jadi kekurangan dari penyiram tanaman otomatis menggunakan panel surya itu adalah saat panel suryanya tidak terkena sinar matahari. Di saat panel suryanya tidak terkena sinar matahari, maka mesinnya tidak akan mulai bekerja dan mesin penyiraman tanaman otomatis pun tidak bekerja dengan baik, bahkan sama sekali tidak bekerja dikarenakan panel suryanya tidak mendapatkan sinar matahari. Alat penyiram tanaman berbasis energi surya merupakan solusi inovatif dan ramah lingkungan dalam upaya untuk menghemat energi. Dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi utama, alat ini dapat bekerja secara otomatis tanpa memerlukan pasokan listrik dan jaringan PLN maupun bahan bakar fosil. Hal ini sangat-sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan dalam pengelolaan energi, seperti ketergantungan tinggi terhadap sumber energi fosil, keterbatasan pasokan di daerah terpencil, serta tingginya biaya operasional energi konvensional. Penggunaan energi surya sebagai alternatif dapat membantu mengurangi beban penggunaan energi nasional sekaligus mendukung transisi ke energi terbarukan. Selain itu, sistem penyiraman otomatis ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan tenaga kerja dalam sektor pertanian dan hortikultura. Dengan demikian, alat ini tidak hanya menjawab kebutuhan akan teknologi irigasi yang hemat energi, tapi juga turut berkontribusi dalam menyelesaikan sebagian masalah energi di Indonesia secara berkelanjutan. Kemudian untuk bagian saran, diharapkan untuk semua masyarakat agar dapat mendukung pengembangan inovasi modern, sehingga globalisasi bisa berdampak positif bagi kehidupan manusia, terutama di lingkungan sekitar. Dengan adanya inovasi ini, semoga kedepannya masyarakat turut serta mencoba dan beralih ke inovasi canggih yang bermanfaat di berbagai bidang, terutama bidang perkebunan. Kekayaan alam Indonesia sudah semestinya kita jaga dan kita kembangkan mengikuti perkembangan era digital. Bukan saatnya kita untuk menunda-nunda kembali apa yang seharusnya dilakukan. Transformasi modern sudah harus segera dilakukan untuk keberlangsungan kekayaan alam bangsa ini. Kaum pelajar hingga lansia dapat mewujudkannya dalam pengetahuan teknologi digital. Dimulai dari diri sendiri, inovasi akan terus berkembang sesuai eranya. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.